Saudara, meski maju ke semifinal Piala AFF U23, timnas Garuda Muda di dua partai terakhir Grup A terhitung tidak mencetak gol. Padahal di partai pertama lawan Brunei, Jens Raven dan kawan-kawan sempat pesta gol 8-0. Apakah ini karena pertahanan Filipina dan Malaysia yang begitu kokoh atau lini depan timnas U23 yang perlu dibenahi? Bagaimana sebaiknya pelatih Gerald Vandenberg menambah daya gedor Garuda Muda? Kita akan ulas bersama analis sepak bola M. Kusnaini pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bungkus. Selamat pagi, Mas. Ya, Bungkus, Anda lihat pertandingan kemarin bagaimana nih? Sepertinya keras banget antara Indonesia dan juga Malaysia. Kita panen kartu kuning, Malaysia juga panen kartu kuning gitu ya. Tapi golnya seret gitu ya, 0-0. Ini ada apa sebenarnya, Bungkus? Anda melihat apa yang perlu dievaluasi dari timnas U23 kita? Iya, yang harus menjadi catatan bagi pelatih saya pikir adalah soal mental bertanding ya. Kita melihat bahwa secara permainan sebetulnya tim Indonesia U23 itu cukup baik ya. Kualitas pemainnya juga cukup baik, bahkan mungkin termasuk yang terbaik di event kali ini. Tapi mental bertanding mungkin belum cukup terasah sehingga kemarin itu secara keseluruhan permainan timnas Indonesia U23 ini kurang berkembang ya. Mereka kurang percaya diri untuk menguasai bola, kurang percaya diri untuk mengembangkan permainan, kurang percaya diri untuk masuk ke area pertahanan lawan sehingga akhirnya bermain sangat sangat hati-hati, dan itu membuat pola permainan tidak seperti yang diinginkan oleh penonton maupun oleh pelatih mungkin. Jadi mungkin ini yang menjadi catatan bagi jajaran pelatih, bagaimana di pertandingan berikutnya nanti menghadapi mungkin Thailand di semifinal, kita harus lebih percaya diri, harus lebih mampu mengembangkan permainan dan tidak terlalu tertekan oleh dukungan penonton maupun oleh lawan yang kita hadapi. Kemarin ada kesan saya lihat mereka ini agak sedikit tertekan karena Malaysia bermain berani ya di hadapan pendukung Indonesia yang luar biasa. Malaysia justru bermain berani ya, mereka meladeni. Meskipun memang Malaysia juga hati-hati, tapi itu membuat permainan timnas U23 jadi kurang berkembang. Bahkan di lapangan tengah bisa dibilang kita kemarin kalah dibanding Malaysia. Tapi kalau Anda lihatnya seperti apa, Bungkus? Kalau dari pertahanan Malaysia sendiri, apakah memang mereka yang kemudian sangat bisa menjaga gawangnya? Apakah kita yang tadi Anda bilang bahwa kita kurang percaya diri dalam eksekusi? Ya, ada perbedaan antara pertandingan lawan Malaysia dengan lawan Filipina ya. Jadi kalau lawan Filipina itu kualitas lawan sebetulnya nggak terlalu bagus, tapi mereka bermain ngotot, fighting spiritnya luar biasa. Tapi ketika melawan Malaysia, Malaysia tuh betul-betul bermain dengan organisasi gitu loh. Mereka bermain dengan system of play yang baik, yang melibatkan semua pemain. Mereka tahu bahwa Indonesia kuat di lapangan tengah, mereka tutup lapangan tengah, mereka kunci, dan itu yang membuat Indonesia kemudian menjadi tidak berkembang. Peluang-peluang praktis hanya 1-2, dan itu pun mungkin hanya satu yang betul-betul berbahaya ketika Jens Raven berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Selebihnya pemain kita tidak bisa keluar dari lapangan tengah. Begitu dapat bola di lapangan tengah, bola balik lagi sehingga akhirnya terpaksa main dengan serangan dari dua sisi sayap. Itu pun ditutup juga oleh back-back Malaysia yang bermain disiplin. Memang kelebihan Malaysia itu organisasi permainannya rapih ya, pemainnya disiplin dengan game plan, dan kita kesulitan membongkar pertahanan tim yang seperti itu. Oke, kemudian berarti yang harus kita lakukan next nih di semifinal gitu, Bungkus. Strategi apa yang harusnya kita ambil untuk membobol dalam tanda kutip mungkin lawan yang punya organisasi yang bagus? Iya, jadi Malaysia itu dengan Thailand kurang lebih sama ya. Mereka punya sistem permainan yang baik ya. Struktur permainannya itu tertata dengan rapi gitu ya. Bedanya mungkin Thailand itu agak lebih skillful dibanding Malaysia pemain-pemainnya. Bahkan beberapa pemainnya lebih cepat, lebih tajam di depan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Lawan kalau bisa mengunci Indonesia di lapangan tengah itu terbukti membuat kita kesulitan. Bahkan pemain-pemain yang di Liga 1 cukup menonjol seperti Victor Detan, Rahmat Arjuna, kemarin tuh ada kesan seperti tidak tenang bermain ya. Ini harus diperbaiki oleh jajaran pelatih, bagaimana membangkitkan kepercayaan diri pemain, membuat mereka bermain lebih lepas, lebih rileks, nggak boleh terlalu tegang. Ini kan hanya bisa dilakukan oleh pelatih dari pinggir lapangan, meyakinkan, mempersiapkan tim pada saat latihan, pada saat penyusunan strategi. Itu hanya bisa dilakukan oleh pelatih. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran dari dua pertandingan lawan Filipina dan terutama kemarin lawan Malaysia, ini nanti bisa diatasi waktu
waktu lawan misalnya Thailand di semifinal. Oke, Bung. Tapi kalau kita perhatikan lagi kan, kalau kita lihat Garuda Muda juga belum kebobolan sama sekali nih di turnamen ini. Apakah Iya. memang ini tandanya pertahanan kita tuh kuat ya dari Kadek Ariel dan juga kawan-kawan, atau karena memang belum ketemu aja lawan yang lini serangnya tajam gitu, misalnya Thailand? Iya, kalau kita hitung secara keseluruhan di 3 pertandingan yang sudah dilewati, itu lini kita yang paling konsisten, yang paling perform memang lini belakang ya. Entah itu formasinya di pertandingan pertama waktu melawan Brunei, pertandingan kedua dan ketiga, yang memang selalu ada perubahan ya. Pertandingan kedua ke pertandingan 3 kemarin kan ada perubahan di posisi kiper ya. Kemarin Ardiansa tidak main, dimainkan Cahaya. Tapi 4 yang di depannya sama. Tapi dibanding dengan laga pertama itu perubahannya cukup banyak. Meskipun berbeda-beda susunan pemainnya di lini pertahanan termasuk kiper, tapi perform mereka semua. Ini saya pikir salah satu yang membuat kita bisa survive dari tekanan Malaysia kemarin, termasuk dari tekanan Filipina, karena kita punya lini pertahanan yang solid. Jadi kita punya modal yang bagus di lini pertahanan. Tinggal bagaimana membuat lini tengah ini lebih percaya diri. Kemarin ketidakhadiran Arhan memang terasa membuat kita tidak percaya diri untuk menguasai bola, mengolah bola. Pemain lain yang menggantikan peran dia, entah itu Hanan atau Tony, kurang tenang ya, kurang percaya diri. Itu yang membedakan pertandingan kedua dan ketiga waktu lawan Filipina dan Malaysia. Oke, terakhir Bungkus, kalau Anda nanti lihat ketika nanti semifinal, kemungkinan besar mungkin kita akan ketemu sama Thailand gitu ya. Seberapa besar peluang timnas kita untuk bisa menembus final atau bahkan mungkin kita bisa juara kedua kalinya? Materi pemain kita lebih bagus dibanding Thailand sekalipun. Jadi kalau lepas dari ketegangan, lapangan tengahnya bisa bermain sebaik ketika menghadapi Brunei, meskipun itu agak sulit ya. Pokoknya lepas dulu lah. Ketika dikunci itu jangan panik, ketika dikunci itu jangan monoton mainnya. Saya sih masih percaya bahwa Indonesia masih bisa mengalahkan Thailand ya. Karena di depan kita cuma pemain-pemain bagus. Ada Detan di kanan, ada Arjuna di kiri, ada Raven. Itu pemain-pemain bagus. Tapi kemarin itu mereka kesulitan karena dari tengahnya kurang bisa mensupport. Nah, mudah-mudahan di pertandingan ketiga nanti Arhan juga sudah bisa pulih, bisa main lagi sehingga dinamonya itu dapat di lapangan tengah. Kemarin seperti tidak ada dinamonya lapangan tengah itu. Oke, kita tunggu ya Bungkus ya. Kita sudah punya Iya, pemain yang baik, tapi sekali lagi kepercayaan diri lini tengah ini harus kita tingkatkan lagi untuk nanti di iya. semifinal biar bisa lolos. Dan kita lihat juga nanti malam kira-kira nanti Indonesia bakal lawan siapa di semifinal. Terima kasih M. Kusnaini, analis sepak bola telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bungkus. Selamat pagi.